Selamat pagi sahabat tani dimanapun berada. Salam satu hobi dan satu profesi. Selamat datang di channel kami Farmasi Tani, tempat berbagi tips dan trik seputar dunia pertanian. Hari ini kita akan bahas rahasia penting dalam budidaya padi, yaitu kapan dan berapa dosis pupuk, serta bagaimana cara memperbanyak anakan padi supaya hasil panen bisa maksimal. Perlu diingat, semakin banyak anakan yang produktif, semakin tinggi peluang kita mendapatkan hasil yang melimpah. Anakan padi adalah tunas baru yang tumbuh dari batang utama. Satu batang padi tanpa anakan hanya menghasilkan satu malai. Tapi kalau satu rumpun bisa menghasilkan 20-30 anakan sehat, bayangkan berapa banyak bulir padi yang bisa kita panen. Nah, kunci keberhasilan budidaya padi sebenarnya terletak di sini, memperbanyak jumlah anakan sehat sejak awal tanam. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada lahan tanaman dengan tujuan untuk melengkapi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di dalam tanah sebenarnya sudah tersedia berbagai jenis unsur hara, tetapi kadang-kadang jumlahnya tidak mencukupi, oleh sebab itu perlu ditambahkan atau diberikan pupuk. Pupuk untuk tanaman padi bermacam-macam, baik pupuk N-organik maupun pupuk organik. Jenis pupuk anorganik yang biasanya digunakan pada tanaman padi antara lain pupuk nitrogen, pupuk fosfat, pupuk kalium, dan pupuk yang mengandung unsur hara mikro. Sedangkan jenis pupuk organik untuk tanaman padi seperti pupuk kandang, kompos, atau pupuk hijauan. Perlu diingat, pemberian pupuk anorganik atau pupuk pabrik bukan satu-satunya solusi untuk meningkatkan produksi gabah. Pemberian pupuk anorganik secara terus-menerus yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama memiliki efek yang buruk terhadap tanah dan lingkungan. Pemberian pupuk anorganik yang tidak diimbangi dengan pupuk organik dapat merusak struktur tanah, merusak kesuburan tanah, dan menimbulkan pencemaran. Untuk menghindari efek negatif tersebut perlu dilakukan pemberian pupuk anorganik dan pupuk organik secara berimbang. Keuntungan dari aplikasi kombinasi kedua jenis pupuk tersebut adalah kekurangan sifat pupuk organik dipenuhi oleh pupuk anorganik, begitu juga sebaliknya. Tanaman padi memerlukan banyak hara N dibanding hara fosfor ataupun K. Hara N berfungsi sebagai sumber bahan untuk pertumbuhan tanaman, pembentukan anakan, pembentukan klorofil yang penting untuk proses asimilasi yang pada akhirnya memproduksi pati untuk pertumbuhan dan pembentukan gabah. Hara panjang berfungsi sebagai sumber tenaga untuk memenuhi kualitas hidup tanaman seperti keserempakan tumbuh dan pematangan. Sementara itu hara K berfungsi sebagai komponen pendukung berlangsungnya reaksi enzim dalam tanaman. Selain itu berfungsi juga memperbaiki rendemen gabah, ketahanan terhadap kekeringan, ketahanan terhadap penyakit tanaman, dan kualitas gabah. Dengan demikian, untuk mendapatkan gabah dengan kuantitas tinggi dan kualitas yang baik, maka tanaman perlu diberi hara yang lengkap. Pemberian pupuk sebaiknya dilakukan secara terjadwal berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi. Pemupukan secara terjadwal dapat mencegah tanaman kekurangan unsur hara. Pupuk nitrogen atau urea diberikan 3 kali agar pemberian pupuk N menjadi lebih efisien terserap oleh tanaman padi. Sedangkan pemberian pupuk kisial dilakukan 2 kali agar proses pengisian gabah menjadi lebih baik dibanding dengan 1 kali pemberian bersamaan dengan pupuk urea pertama. Berikut ini dosis, jenis pupuk dan waktu pemupukan pada tanaman padi. 1. Pupuk susulan pertama. Pemupukan susulan pertama diberikan ketika tanaman padi berumur 7-10 hektar. Pupuk yang digunakan adalah 75 kg pupuk urea, 100 kg pupuk SP36 dan 50 kg pupuk kisial per hektar. 2. Pupuk susulan kedua. Pemupukan susulan kedua diberikan ketika tanaman padi berumur 21 hektar.
Pupuk yang digunakan adalah 150 kg pupuk urea per hektar. Ketiga, pupuk susulan ketiga. Pemupukan susulan ketiga diberikan ketika tanaman padi berumur 42 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah 75 kg pupuk urea dan 50 kg pupuk KCl per hektar. Kebutuhan pupuk atau dosis pupuk yang diperlukan dalam 1 hektar tanaman padi di atas bukan merupakan standar baku. Jenis pupuk dan dosis yang digunakan disesuaikan dengan kondisi tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Ingat, pemupukan yang tepat bukan hanya soal banyaknya pupuk, tapi seberapa cerdas kita memberikannya. Dengan teknik yang benar, hasil panen bukan cuma cukup, tapi bisa berlipat ganda. Yuk, terapkan teknik ini dan buktikan sendiri hasilnya di sawah Anda. Jangan lupa, subscribe channel ini untuk tips-tips pertanian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.